Kita masih bersahabat. Kita tidak dilahirkan bersama, tidak dibingkai dalam waktu dan lokus yang sama. Raut muka kita berbeda. Entah dari mana datangnya, aku bisa memanggilmu abang, kakak, dan kau memanggilku adik. Tiba-tiba saja kita saling menyapa kawan, sobat, bro. Kadang kalau dipikir, siapa sangka kita bisa menjalin persahabatan. Tak sedarah namun sehati, berbeda marga namun mesra, tak sekampung namun saling menolong. Itulah persahabatan, datangnya natural dan hadirnya memperkaya kalender tahun. Ingatkah engkau akan kisah Amir dan Hasan dalam novel The Kite Runner? Kala itu kaum Hazara dan kaum Kastum di Afghanistan seolah hidup dalam neraka kemarahan dan pembantaian. Tetapi dua kaum itu sama-sama melahirkan generasi bernama Amir dan Hasan. Di balik benteng kebencian dan dendam, dua manusia berbeda kaum itu menjunjung persahabatan, seolah menggambarkan manusia yang tak bisa terpenjara oleh permusuhan dan kemarahan. Sebab manusia terlahir untuk memperanakan kebebasan, cinta, dan persahabatan. Catat ini, daya pikat persahabatan melahirkan kuasa sampai meruntuhkan strukturalisme genetik. Perlukah kita sedikit bertanya, sejak kapankah persahabatan dimulai? Yang aku tahu, semenjak manusia ada, persahabatan adalah kata kunci untuk membunuh kesendirian. Karena musuh terbesar manusia adalah kesendirian. Bisa jadi persahabatan lahir karena kita saling membutuhkan. Aristoteles bahkan dengan gamblang berkata bahwa persahabatan itu lahir karena kenikmatan, kegunaan, dan keutamaan. Sebatas itukah persahabatan yang dirajut? Sedangkal itukah persahabatan mengambil motif sebab akibat? Ingat kawan, burung-burung yang berkicau di pagi hari tak menetapkan hukum nada suara yang sama. Makin berbeda kicauan itu, makin indah, makin kuat membuat kita belajar mengucap syukur. Kita bukan gelombang laut yang berbaris bersamaan dan mencapai titik pantai lalu kembali berbaris. Seolah hidup memang hanya soal berkumpul dan selalu bersama. Seolah kita tak lagi menghargai yang namanya pribadi. Kita bukan nyamuk yang harus puas karena sama-sama menghisap darah. Persahabatan bukan seberapa besar gizi dalam kandungan nutrisi di dalam perut. Kita bukan benalu yang menempel tanaman lain untuk menghisap demi hidup. Persahabatan adalah motivasi untuk kita menjadi mandiri dan otonom. Kita bukan pasukan baris berbaris yang menghentakkan kaki dan tangan dalam alur yang sama. Indah, namun kita tak lagi menjadi diri sendiri. Kita bersahabat sebagai manusia. Ada kalanya kita mitra dalam pengetahuan. Ada kalanya kita seirama dalam cara pandang. Namun ada kalanya kita menjaga ego, membiarkan cara pandang dengan titik arah yang berbeda. Jadi persahabatan bukan tentang sebab akibat, tapi tentang beradaptasi dengan berbagai kelemahan dan kekuatan. Di setiap persahabatan tak harus mulus tanpa duri. Jika engkau menolak pikiranku, hatiku bisa tersayat. Namun itu bukan alasan untuk membencimu. Kita bisa tak sejalan, namun bukan berarti aku harus mengumumkan kelemahanmu. Kawan, kita manusia yang bisa tergoda oleh motif. Hanya saja aku memintamu, hindarilah persahabatan hanya untuk membingkai kepentingan sesaat. Di awal persahabatan, engkau bisa saja menaruhku dalam gambaran yang ideal dan utuh. Seiring waktu, bisa jadi engkau kecewa dan melihatku seumpama cermin retak yang tak lagi utuh. Persahabatan itu mestinya ibarat lirik lagu yang butuh nada dan aransemen musik yang tepat, sehingga antara lirik, nada, dan musik menghasilkan keindahan
dengan pesan yang membangkitkan rasa dan hasrat. Hari ini kulihat tatapan matamu sinis, bibirmu komat kamit, ucapanmu meninggi. Hari ini kudengar kau mengancam, kau membentak dan mengintimidasi. Kau begitu kokoh mempertahankan apa yang menurutmu benar. Hari ini kulihat betapa egonya engkau. Hari ini bisa jadi kau membenciku dan membawa namaku dalam doamu. Aku hanya sedikit kaget sejak aku merasa terpukul. Aku mungkin sedikit marah. Aku mungkin sedikit kecewa. Tak ada yang tersembunyi, bahkan hatiku berkata jujur. Aku marah, aku terpukul, aku kecewa. Tapi aku menghargaimu, aku menaruh hormat padamu. Kita masih bersahabat. Saat ku dengar kecewamu, aku mengerti. Persahabatan bukan konsensus menyukai satu warna selera. Jika hari ini engkau memarahiku, aku tahu itu hanya bagian dari sisi lain manusiawimu. Aku tak akan menjadikan musuh. Karena aku tahu esok kita akan saling mencari dan senyuman kita akan mengubah segalanya. Cobalah belajar menjauh dan membenci. Cobalah mencari sahabat yang lain. Ceritanya akan sama. Tak ada persahabatan yang berjalan mulus tanpa perbedaan. Kita masih bersahabat. Soal perbedaan kemarin, itu semua akan memperkaya persahabatan yang kita rajut. Sebab aku belajar, beginilah aku dan begitulah kamu. Aku masih optimis, persahabatan menerangi jalan aku dan kamu. Sampai kita tiba di terminal yang disebut kita. Tak ada lagi aku dan kamu. Firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amin. Johnson.